mengajar atau mengikuti perkuliahan online secara rutin itu jauh lebih capek daripada mengajar secara offline. Kalau offline kan bisa begini, kita bisa nyantai-nyantai, bisa banyak di sampingnya lah, apa ya istilahnya, freshnya itu capek dikit bisa noleh ke kanan kiri udah fresh. Tapi kalau di depan kamera begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ngopi bareng dengan seorang dosen, kemudian beliau juga seorang penulis, dan istimewanya lagi beliau adalah seorang pegiat literasi di Jogja, bahkan mungkin di luar Jogja ya, di seluruh Indonesia, muter-muter ke mana-mana. Beliau adalah Mas Muhammad Nizar. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, mudah-mudahan dapat inspirasi dari obrolan ini. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Kabar baik, sehat? Iya, belum sehat, pernah kena COVID nih? Sepertinya belum. Belum ya? Tapi kalau tanda-tanda kayaknya iya. Pernah. Oh, pernah ya? Tapi hampir kayaknya orang yang suka keluyuran mungkin pernah ya. Tapi bedanya nggak terasa gitu? Bedanya terasa, cuman kemudian dia memilih diam di tempat dan nggak kemana-mana kan, karena COVID kan virusnya kan punya umur ya, dia hitungan sendiri, misal sudah 2 minggu nih ya sudah, berarti virusnya udah mati. Dan saya sepertinya saya kena itu pasca pulang dari Malaysia dulu, karena COVID, awal-awal COVID itu saya di Malaysia kan, saya sedang lagi S3 kan. Terus saya sadar bahwa ini COVID ini kayaknya akan menjadi persoalan dunia lah ya. Jadi saya sudah jadi obrolan banyak kan. Cuman kan beberapa negara sikapnya masih ada yang mulai lockdown, kemudian ada yang termasuk Indonesia, termasuk bisa dikatakan terlambat untuk melakukan kebijakan itu. Saya berpikir ini kayaknya ada sesuatu yang akan terjadi, fenomena besar lah ini ya. Akhirnya saya putuskan saya pulang ke Indonesia, dan sekitar 2 minggu setelah saya pulang, Malaysia itu sudah lockdown duluan. Nah, sedangkan di Jakarta, saya mondar-mandir Jakarta, orang belum masih memakai masker itu. Dan COVID itu ya kan sudah ini keyakinan saya ya, itu sudah ada di kita mungkin jauh sebelum itu lockdown itu kan. Maka saya yakin ada tanda-tanda itu saya kayaknya kena juga. Nah, cuman karena waktu itu awal-awal kan belum ada ketakutan yang seperti sekarang ya, sehingga secara emosi mungkin nggak pengaruh ya. Itu kalau kabar COVID sih. Terus Mas Nizar ini kan kegiatannya ngajar di Universitas Lampung. Unila ya? Unila Lampung, kemudian juga selain itu aktif menulis, kemudian juga menghasilkan karya, sebuah buku ya, 3 judul buku karya Mas Muhammad Nizar ini. Nah, sebenarnya pengaruh masa kecil di kehidupan Mas Nizar sekarang ini gimana? Ada nggak misalnya dari orang tua, pendidikan, dan lain-lain gitu? Ya, saya ini orang kampung ya. Dan rata-rata sebenarnya di kampung saya orang Jawa Timur kan. Dunia pesantren itu sudah sangat akrab dengan dengan keluarga di Jawa Timur ya. Dan hampir mungkin setiap rumah itu pasti adalah salah satu keluarganya yang dipondokkan. Itu udah kultur itu. Biasa. Sudah biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Dan saya pikir itu karena orang tua itu kan sibuk ya, pagi, siang, sore itu kan mau tidak mau dia harus mencari nafkahnya kan ke sawah. Petani ya, Mas? Ya, rata-rata kalau orang kampung kan hampir mata pencahariannya kan ke sana. Sehingga tidak punya waktu banyak untuk hidup bersama anak, apalagi sampai mendidik kan. Maka wajar kalau kemudian banyak, ini saya ya di lingkungan saya itu kemudian anak-anak yang dipondokkan sebagai alternatif lah, karena selain untuk memberi bekal ilmu agama dan juga kan meringankan pikiran juga, jadi orang tua nggak perlu khawatir ketika di sawah atau di kebun anaknya lagi ngapain misalnya. Cukup dia seminggu atau 1 bulan sekali lah dia menjenguk anaknya. Dan saya tuh besar di lingkungan itu, jadi sekitar 7 tahun saya hidup di dunia pesantren itu. Jadi kalau konteksnya di dunia literasi, di pesantren kan tidak banyak pilihan untuk bermainnya. Pilihannya paling main bola, itu udah kebahagiaan bisa main bola itu.
tidak ada banyak pilihan itu, sehingga waktu kan memang dihabiskan untuk belajar ya, untuk ngaji, untuk belajar, untuk baca, sehingga mungkin itu yang membuat rata-rata alumni pesantren itu sangat dekat dengan dunia literasi. Kita teman-teman UIN itu kan banyak yang produktif nulis artikel, karena sebenarnya dari dia kecilnya, kalau yang rata di pondok ya, itu sudah terkondisikan secara bawaan, sehingga dia tidak punya keinginan lain yang untuk menghabiskan waktu di luar. Dan bagi saya itu sangat sangat mempengaruhi di dalam saya bukan penulis, tetapi saya memang nulis artikel, opini, ada diminta teman-teman online termasuk buku ini kan. Tapi saya lebih sukanya itu karena saya pegiat literasi saja. Kalau penulis itu mungkin levelnya sudah beda ya. Jadi tapi kan sudah punya karya, ini 3 loh karyanya, kan juga saya aja baru 1. Itu kan karena saya rajin mencatat aja. Gitu. Bahkan terinspirasi dari Ali itu kan ilmu itu seperti kuda kalau nggak salah ya. Jadi dia harus diikat biar nggak kemana-mana. Nah, buku-buku ini kan beberapa mata kuliah yang saya ampuh, termasuk ada yang tentang menulis skripsi misalnya. Karena kenapa saya menulis buku tentang skripsi? Memang banyak itu, cuman kan bagi saya ini kalau bimbingan terus saya pakai lisan ini capek ini saya. Sementara dosen itu kan nggak hanya ngajar ya, juga harus bimbingan kan, terus harus pengabdian, dan itu semuanya tanggung jawab semua dan harus tripod semua. Jadi saya berpikir ini saya harus nulis nih tentang skripsi, yang sehingga ketika anak mau bimbingan sama saya, ini baca ini dulu, sehingga kemudian saya hanya tinggal memberikan feedback saja kan. Itu yang melatar belakangi, hingga ya sekali lagi banyak buku yang tentang hal itu. Cuman ini kan motivasi saya pribadi, kalau kemudian tiap bimbingan saya harus mengulang kan. Namanya ngajar itu kan sebenarnya pengulang-mengulang ya. Ada inovasi mungkin kan, tapi pengulangannya kan lebih sangat dominan. Kemudian saya putuskan kalau gitu saya nulis aja lah. Sehingga kalau ada mahasiswa bimbingan saya tinggal share di grup, kemudian mereka baca, dan ya itulah, ini lebih memudahkan sebenarnya bagi saya untuk, memang pertamanya memang berat kan, menulis buku itu kan pertama yang berat tuh. Terus yang kedua itu saya ngajar di ekonomi politik kan. Nah, ekonomi politik ini tidak banyak juga, saya tinggal di Lampung, yang referensi di luar Jawa itu kan nggak sebanyak yang seperti di Jogja ya. Bukunya banyak berserakan, dan istilahnya Lampung itu bukan kota pendidikan, bukan kota pelajar. Di Indonesia di konteks itu kan masih belum merata lah. Mungkin Jawa Timur itu Malang, Jember, Surabaya, kalau di Jogja misalnya kan. Di luar Jogja kan sangat susah untuk mencari atau mendapatkan buku, sehingga kemudian dari itu saya berpikir lagi nih, ini saya sebenarnya nulis itu hanya untuk memudahkan mahasiswa saya, sehingga dia tidak harus kemana-mana untuk mencari informasi yang kalau itu dicari kan. Kalau enggak kan berarti dia kan kelewat informasi. Sehingga saya nulis lagi itu tentang ekonomi politik, yang setiap kali ngajar saya nulis. Terus saya bikin web, setiap ngajar saya taruh di-upload di web gitu. Terus begitu. Kalau ternyata banyak kan, ketika banyak itu sudah saya bukukan saja. Nah, ketika bukukan itu saya tidak menjual itu, cuman anak-anak itu kan biasa tiap mata kuliah dia akan mencetak itulah, mencetak sendiri. Ya, bisa ke situ. Tuh, walaupun saya mencetakkan, mereka hanya bayar ongkos cetak aja. Karena saya bukan tidak mencari mata pencaharian di situ, tetapi mempermudah sebenarnya ke situ. Terus yang ketiga ini sebenarnya kumpulan dari beberapa penelitian yang kalau nganggur di laptop eman kan, penelitinya aja capek dan lama dan mengeluarkan biaya, dan kalau saya hanya untuk konsumsi sendiri, nilai manfaatnya sangat terbatas, kurang. Jadi akhirnya kemudian saya ini kalau begitu saya telatenin, ya cukup lama sebenarnya, karena menelateni itu kan lama ya. Terus saya kirim ke penerbit misalnya. Kemudian di situ ada feedback. Nah, kalau sekarang saya tidak punya waktu untuk untuk menulis lagi. Ya, ini menulis itu saya telaten sih ya, enggak. Kalau saya nggak bisa target misalnya tahun ini harus ada 1 dosen tuh harusnya ada tiap tahun. Cuman kalau kesibukannya dosen itu kan nggak hanya ngajar ya. Administrasinya sebenarnya yang banyak sekarang menjadi keluhan itu. Ya, sejauh ini kita tahu bahwa dosen dan guru itu mengajar. Nggak tahunya tugas administrasinya yang ngalah-ngalahin sampai dibawa pulang ke rumah, sampai tidurnya kurang-kurang, itu bukan karena
menyiapkan materi ajar ya. Ini pengalaman saya dan beberapa teman-teman ya. Sehingga itu juga yang mungkin membuat kenapa tidak banyak dosen yang punya banyak waktu ya. Bukan tidak bisa menulis, tapi tidak punya banyak waktu untuk menulis. Karena menulis itu kan butuh energi ya. Dan pengalaman saya, energi menulis itu energi yang antara pikiran dengan badan ini kan harus sama, harus sinkron ini. Jadi badan ini juga nggak terlalu capek. Kalau udah capek, capeknya badan, dia pasti nuntutnya istirahat. Iya. Terus kemudian pikiran itu kan juga harus fresh. Jadi menulis itu kan lebih banyak kontemplasinya kan. Zaman COVID ini kan dosen banyak nganggur juga kan. Artinya ngajar kan cuman daring, online gitu kan. Jadi sebenarnya waktunya untuk nulis mungkin lebih banyak kan. Saya beberapa kali itu juga karena COVID ini justru banyak orang itu produktif, Mas. Justru banyak karena dia harus diam di rumah. Nah, kemudian ya aktivitas menulis saya babat sewulan itu kan juga karena COVID. Kalau nggak COVID ya COVID nggak bisa nulis ya. Nggak bisa nulis gitu. Iya, karena badannya nggak kemana-mana itu. Nggak kemana-mana. Iya, benar. Gitu. Konon begitu, tapi prakteknya mengajar atau mengikuti perkuliahan online secara rutin itu jauh lebih capek daripada mengajar secara offline. Kalau justru offline ya kebalikannya ya. Kalau offline kan bisa begini, kita bisa nyantai-nyantai, bisa banyak disambinya lah. Apa yang istilahnya freshnya itu capek dikit bisa noleh ke kanan kiri udah fresh. Tapi kalau di depan kamera begini dia harus begini coba 1,5 jam atau 2 jam ya, tergantung lama kuliahnya. Bayang pun itu kalau dia dapat 3 atau 4 pertemuan itu setiap hari. Jenuh juga. Apa itu nggak capek? Badannya mungkin diam, tapi pikiran dan mata dia kan harus fokus pada satu titik. Itu kan capeknya luar biasa. Dan nggak ada pemandangan. Nggak ada pilihan, dia noleh ke kiri. Kalau di kampus itu kan kita masih bisa lihat mahasiswi itu kan. Masih bisa mundar-mandir. Ini. Tapi kalau ngajar ini kan kita yang dihadapin cuman kamera. Dan laptop. Kita nggak tahu di belakang kamera atau ketika kita menyampaikan materi itu, jangan-jangan grup WA mahasiswa itu yang ramai malah kan. Kita kan nggak tahu itu. Tapi sebagai manusia yang hidup di era digital ini kan kita bisa memprediksi itu. Oh, jangan-jangan maksudnya udah kita fokus begini, ternyata yang ramai grup mereka kan. Tum-tum atau yang sekarang ngambil foto screenshot kan mudah. Screenshot ini kirim. Terus kirim. Jadi kita fokus dan itu lain lagi pikiran itu. Pikiran jangan-jangan tuh nambah gawean juga di pikiran itu. Jadi kembali jangan-jangan ketika kuliah daring online mereka malah mainan Mobile Legend. Nah, itu kan nambah beban pikiran itu. Nggak dengerin ya. Jadi kalau kembali konteks COVID ini badan memang nggak kemana-mana, tapi secara pikiran kalau daring itu pengalaman saya ya. Kan ini kita bicara rutin kan. Rutin itu sudah terjadwal seminggu berapa kali dia harus pertemuan dan itu rutin itu. Dan rutin itu kalau tidak ada banyak pilihan yang kalau offline bisa mondar-mandir, bisa ini. Itu enak. Tapi kalau harus on kamera, close the door depan kamera dan selama 1,5 jam atau 2 jam itu kita bisa merasakan itulah bahwa capeknya itu capeknya luar biasa, capek pikiran kan. Dan capek pikiran ini kalau capek fisik kita bisa istirahat, kalau capek pikiran mau kemana coba? Belum tentu badannya mau tidur. Iya, benar. Itu yang dirasakan oleh beberapa kali memang kalau kita capek pikiran itu lebih susah tidur daripada kita capek fisik. Kalau kita capek fisik kan kita misalnya nyetir mobil kemana, kemudian kita aktivitas ke kantor, pulang pergi, itu memang capek. Tapi begitu istirahat, ya sudah selesai kan. Selesai dan nyenyak. Gitu. Biasanya kalau capek fisik itu karena memang ngantuknya kan fisik ya. Tapi kalau capek pikiran itu ya alternatifnya tidak memikirkan apapun. Kan? Tapi apa ya bisa misalnya sudah punya pekerjaan rutin, tidak memikirkan apapun misalnya. Jadi ada mungkin orang yang produktif yang tetapi pengalaman saya sih itu kemudian tidak bisa menjadi penjelasan bahwa dengan COVID yang guru itu kan nggak hanya dosen lah ya, dari guru sampai perguruan tinggi kan sama kan keluhannya ketika mengajar online ini.
keluhan semuanya ternyata lebih capek kan semuanya. Mahasiswanya juga banyak juga yang pengen offline kan. Cuman dalam kondisi yang seperti ini ada yang misalnya yang campur, ada yang offline, ada yang online. Nah, malangnya misalnya ini tidak semua kampus mungkin ya. Ternyata yang kelas offline-nya nggak masuk dosennya, yang online-nya masuk. Yang pusing siapa itu? Kan mahasiswanya itu. Karena di kampus tidak semuanya kampus, ini Indonesia ini kan dari luas sekali itu. Yang tidak semua kampus punya wifi yang stabil sinyalnya, yang anak-anak bisa standby di situ kan enggak. Kadang dia harus melipir ke kafe, ada wifi gratis atau dia harus pulang ke rumah. Jadi kelas campuran itu juga pengalaman kayak begini kan cerita sih. Nggak ada risetnya, tapi yang namanya cerita itu kan sesuatu yang berulang yang terjadi sama orang lain. Berarti offline itu online itu keluhannya sama kan. Ketika dicampur offline online, yang capek ternyata mahasiswanya itu bingung itu. Kecuali mungkin sistemnya sudah mapan. Ini kan COVID ini membuat kita begini ini kan karena kondisi yang semua masih mencari titik temu ini kan. Mana yang pola pembelajaran yang pas itu seperti apa. Tapi kan kampus sudah mulai masuk, Mas. Anak saya sudah mulai kuliah. Kan tidak full itu, tidak full. Kan ada yang offline, ada yang online ya, tidak full normal seperti biasa lah. Dan kita tidak tahu kenyataannya itu. Kan apa Mas sudah tanya sama anaknya misalnya, normal nggak semuanya, baik yang offline-nya atau online-nya? Kalau di kampus anak saya itu mereka boleh masuk kelas offline, tapi dengan catatan sudah harus vaksin. Jadi semuanya normal boleh. Hanya ada 3 orang 4 orang yang nggak masuk sekolah, nggak masuk kampus itu karena belum vaksin. Semuanya sudah. Kalau sudah vaksin sudah boleh masuk. Itu kebijakan setiap kampus beda-beda kan ya. Dan mereka punya pertimbangan sendiri kan. Bukan kebijakan yang nasional ya. Karena kan sebaran vaksin itu kan juga belum merata tuh. Maka itu pilihan akhirnya kampus. Kebijakan kampus bagaimana pilihan-pilihan yang dianggap sesuai lah, yang kemudian mengurangi mudarat kan. Karena yang namanya berbicara institusi itu kalau kan mengurangi mudaratnya, ini kan berbicara tentang bukan hanya urusan kampus, tapi ini kan, karena kampus itu kan kompleks, jadi bukan antara dosen dengan mahasiswa yang hadir di situ, tapi di situ ada tenaga pendidik, macam-macam kan orang yang di dalam itu. Oke lah, dosen sama siswanya yang udah vaksin, tapi orang yang mundar-mandir di luar mereka belum tahu juga kita kan belum tahu juga. Jadi kompleksitasnya kalau di kampus itu ya, karena di situ banyak, sekali lagi bukan hanya dosen dengan yang diajar dengan mahasiswa, tapi dengan tenaga pengajar, terus kemudian orang ngantar paket macam-macam kan, karena sudah kalau dianggap normal. Jadi bagi saya sih ya bukan kembali kepada pilihan biasanya ke kampusnya, institusinya dengan pertimbangan-pertimbangan yang dirasa mudarat dan manfaatnya itu bisa logika, seimbang. Yang seimbang. Karena kalau COVID ini sudah kena 1 atau 2 coba, itu bisa lama lagi itu normal itu. Ya kita berharap lah semoga COVID ini cepat selesai. Meskipun beberapa negara seperti Singapura ini kan juga lagi kencang-kencangnya sekarang sampai angka 3.000 sehari, 10 orang untuk Singapura itu besar itu untuk Singapura. Justru kita nggak nganggep ya. Kita kayaknya sudah tidak menganggap ada lagi COVID ya. Karena secara persepsi, kita ini sudah capek mungkin ya. Mungkin ya, karena tidak 2 tahun itu cukup lama. Untuk kita yang sebagai orang yang suka mundar-mandir atau karena kan tidak banyak lapangan pekerjaan kita yang spesifik orang nih, kan banyak orang yang serabutan kan kan. Sebagai negara kita berkembang lah ya. Nah, kerja yang serabutan itu kan artinya pekerjaan-pekerjaan yang mana memungkinkan bisa menghasilkan pendapatan, dan COVID itu kan mencegah itu semua. Jadi wajar kalau kemudian 2 tahun itu waktu yang capek. Sebenarnya bukan hanya soal kalau nggak punya uang itu orang bisa tenang kalau pikirannya tenang, tapi kalau capek coba. Mau punya uang, orang nggak punya uang itu masih bisa senang, bahagia dengan beraktivitas. Tapi kalau
sudah tidak punya uang, nggak boleh beraktivitas, terus pikirannya capek. Pikirannya capek ya. Itu. Mas balik lagi ke dunia kampus dan buku ini. Mas Nizar ini sebenarnya kan banyak bersinggungan dengan dunia kampus dan buku. Ini sebenarnya menulis bagi dosen itu susah nggak sih membagi waktu dan lain-lainnya? Karena kan banyak juga yang saya itu punya penerbitan, ada dosen yang kemudian menerbitkan di tempat saya. Kan sudah dosen, nulis lagi tuh gimana? Kalau kemampuan menulis tidak meragukan itu, karena kan mereka rata-rata kan sudah S2 sama S3 ya. Jadi sudah menyelesaikan skripsi, terus melewatin menggarap tesis dan kemudian disertasi. Artinya proses akademiknya, proses ilmiahnya sudah mereka lewatin itu. Tapi yang menjadi persoalan tadi kan, jadi dosen itu tugas administrasinya kadang yang itu banyak yang keluhan, banyak yang berat. Jadi misalnya persiapan mengajar, terus harus laporan, dan mata kuliah yang diajar itu bukan hanya 1 atau 2 misalnya, tetapi ya ada yang sampai 5 ya. Terus kemudian ini bukan jam mengajarnya ya, kadang jam mengajarnya kan kalau tergantung kampusnya juga itu. Kalau kampusnya besar, kalau yang swasta kan jam mengajarnya dia harus banyak itu. Artinya ketika energi itu harus terbagi dengan banyak aktivitas dari mulai mengajar, terus kemudian dosen itu kan juga punya jabatan juga. Misal ada yang kajur, dekan, kemudian wakil dekan, rektor, wakil rektor, kan semuanya dosen semua itu. Dengan dibagi oleh energi untuk mengajar, energi untuk kalau yang menulis, administrasi, kemudian yang jadi pimpinan misalnya. Ini butuh energi yang besar dan memang harus tidak bisa energi itu dibagi-bagi, harus prioritas. Kalau kamu memprioritaskan, anggaplah saya dalam 1 tahun atau 1 semester ini menulis buku saja, berarti kan dia harus mengurangi energinya untuk yang lain, dan itu yang menjadi istilahnya jadi masalah bukan masalah ya, istilahnya persoalan ya yang dihadapin oleh dosen ketika harus dia menulis. Jadi sekali lagi tidak meragukan kemampuan menulisnya, tetapi waktu dan energi untuk menulis itu yang tidak dimiliki oleh dosen. Maka kemudian kalau dosen mau sekolah itu kan dia harus benar-benar cuti itu. Jadi tubel atau tugas belajar dia lepaskan dari semua pekerjaan dari mengajar dan sifatnya administrasi. Karena dia memang harus fokus. Dan menulis itu butuh energi dari mulai membacanya ya. Kan harus mencari referensinya. Mencari referensi, terus membacanya, terus kemudian menuliskan, dan menulis itu ya butuh waktu tersendiri juga. Bukan misal ada mungkin orang yang nulis kapan saja dia bisa nulis dan di mana saja. Tapi kan ada juga yang menulis dia butuh tempat tersendiri yang nggak butuh gangguan misalnya. Karena itu memang istilahnya tirakat pikiran lah. Kalau mood dan kontemplasi pikiran. Kalau badannya sudah capek misalnya, gimana dia mau bisa nulis misalnya. Saya dulu pernah awal-awal ngajar itu, saya tuh hampir tiap minggu saya bisa kirim artikel itu ke koran itu. Di Lampung itu. Saya bisa kirim itu karena biasanya Senin sampai Jumat saya nulis dulu lah gambaran umumnya, kemudian ketika libur masuk Sabtu dan Minggu saya kemudian edit, dan minggu berikutnya masuk Senin saya kirim misalnya. Itu masih bisa ketika tidak punya energinya masih cukup, tidak terbagi untuk mengajar terus mengerjakan yang lain, itu masih bisa. Tetapi ketika sudah harus mengerjakan banyak hal, itu sudah lama sekali saya tidak menulis artikel ya. Saya kadang-kadang masih diminta itu teman-teman yang online, saya masih bisa. Tapi kalau ketika diminta rutin, harus seminggu sekali 2 kali misalnya, meskipun dalam pikiran itu sudah ada gambarannya ada. Tapi ketika duduk, wah macam-macam ternyata pekerjaan yang harus diselesaikan. Lebih enak nulis status Facebook. Gitu. Terus itulah mengapa kalau penulis itu harus menjadi profesi, dia bisa produktif, karena dia tidak punya banyak, tidak diganggu lah, tidak diganggu oleh banyak kegiatan dan aktivitas, sehingga dia bisa punya waktu untuk membaca secara serius, punya waktu untuk
membandingkan dengan apa ya, dari konteksnya referensi misalnya. Kemudian dia punya waktu untuk menulis dan punya waktu dan energi kan. Di dalam dunia kampus itu ya itulah yang berat. Nah sekarang ini kan tuntutannya bukan nulis buku tapi kan nulis jurnal. Nah, jurnalnya itu harus, kalau sekarang Scopus itu ya jadi obrolan lagi di dunia kampus itu. Jurnal internasional itu internasional yang menjadi prasyarat kalau untuk orang kenaikan pangkat. Dan beberapa tahun ini kan menjadi obrolan yang kemudian kenapa kita tidak independen misalkan, harus mengikut internasional. Tapi konteksnya ini kan ini sebenarnya kan karena secara energi, waktu, terus kemudian mungkin biaya, itu sangat terbatas kan. Saya pernah ditanya oleh teman dosen di Malaysia itu, kamu tuh ngajar dosen di Indonesia tuh kalau ngajar berapa mata kuliah? Ya saya berdua sama teman itu kita sampaikan bahwa bisa sampai 5 atau 6 misalnya. Itu yang diajarkan ya. Belum lagi waktunya misalnya. Mereka kaget, bagaimana kalian bisa menulis itu kan? Ya kita tidak punya jawaban untuk membenarkan bahwa ya itu nggak bisa menulis itu tadi, bisa bikin jurnal dan macam-macam. Mereka pertanyaannya kan bagaimana kalian punya waktu untuk riset, bagaimana kalian punya waktu untuk nulis ini. Sementara waktu untuk ngajar sudah banyak waktu kuliah kan. Sekali lagi belum lagi pekerjaan orang yang kalau sudah punya jabatan kan. Dan ya jawaban itu ya kita tidak punya jawaban yang bagi dia itu sebagai jawaban final kan. Tapi itu ya fakta kan, fakta di negara kita lah. Dan ini saya tidak tahu ini mungkin sudah sebelum saya jadi dosen mungkin sudah begini lah. Kenapa dunia kampus itu ternyata tidak banyak melahirkan penulis besar kan tidak banyak. Atau walaupun ada buku yang diterbitkan oleh orang kampus, biasanya kan konversi dari tesis atau disertasi dikonversi. Dan itu monograf jatuhnya, bukan kalau sekarang kan ada buku teks yang menjadi tuntutan dosen juga itu. Buku teks ini juga aturan pusat juga. Tapi kan teman-teman di bawah ini kan biasa mengkonversi tesis atau disertasi menjadi buku, itu kan konversi dan itu jatuhnya monograf. Monograf itu apa sih Mas? Monograf itu ya satu gagasan pokok aja seperti skripsi lah. Itu kan hanya satu pertanyaan yang kemudian dia dijawab di pembahasan itu. Tapi kalau buku teks atau referensi dia kumpulan dari dari penelitian-penelitian, tapi dalam satu topik. Di kita itu masih belum itu. Kalau sederhananya membaca buku-buku luar lah. Buku-buku luar itu kan dia dari banyak riset-riset kemudian dia dikumpulkan jadi satu topik kan. Nah, sekarang di Indonesia itu dosen itu dituntut harus menulis buku teks ya. Dan ini tidak ada. Saya beberapa kali mengikuti pelatihan itu. Konversi tadi jadi buku teks ya. Iya, seberapa penting sih Mas buku bagi dosen, keharusan atau kok dosen harus nulis buku gitu, buku teks itu? Kalau saya sih secara moral akademik kan, karena kan dosen ini yang hidupnya di dunia kampus dan persinggungan dengan ilmu pengetahuan kan kampus lah ya, atau di pusat-pusat riset lah. Jadi bersinggungan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan dan inovasi pengetahuan. Jadi bagaimana itu kemudian tidak hanya dikonsumsi oleh pribadi atau tidak hanya berakhir sebagai laporan penelitian di fakultas atau universitas di perpustakaan itu yang kemudian secara moral lah ya, secara moral tanggung jawab juga kalau itu didanain oleh dana publik ya. Itu disebarkan ke banyak orang atau lebih luas lah. Jadi kalau bagi saya sih ya karena dia akrab dengan ilmu pengetahuan, dengan persinggungan orang kampus itu dia tahu perkembangan teori, terus kan penemuan-penemuan terbaru daripada orang-orang di luar kampus ya. Di luar kampus mungkin ada pusat studi misalnya kan, sehingga itulah yang kemudian memotivasi juga untuk menuliskan. Kalau tidak dituliskan kalau kata pepatah itu scripta manent verba volant ya. Apa yang diucapkan itu ya berlalu bersama angin. Jadi apa yang disampaikan di kelas sama siswa itu hanya berlalu bersama angin aja, ngulang-ngulang aja, meskipun ngulang-ngulang tapi ya berlalu. Tapi scripta manent yang ditulis itu kan yang abadi, yang
bahkan sampai pada itu jadi istilahnya kalau orang meninggal itu ada apa pusaranya ya. Ada pusara. Dan kita banyak akan diwariskan oleh leluhur kita yang mereka sudah meninggal puluhan tahun yang silam, tetapi kan meninggalkan secara pemikiran dan karya tulis. Dan di Islam itu pada abad-abad Abbasiyah lah, abad-abad sekitar 8 sampai 10 ya, abad-abad kemajuan the golden age of Islam itu kan banyak buku-buku yang kita baca sekarang atau kitab-kitab yang dibaca sekarang itu kan warisan the golden age yang ditulis pada abad 8 sampai abad 11-an lah. Pokoknya sebelum Abbasiyah hancur lah itunya. Itu bayangkan bahwa ide dan gagasan atau penemuan-temuan itu yang ketika dituliskan itu diwariskan sampai generasi kita yang sekarang. Dan itu tanggung jawab apa istilahnya moral mungkin ya. Dan itu masih dipelajari sampai sekarang ya. Iya, dan masih dikenang dan kemudian menjadi pijakan untuk bagi orang untuk memperbaiki, melakukan penemuan-penemuan yang lebih up to date kan orang itu kan butuh pijakan untuk menemukan sesuatu. Dia tetap butuh pijakan, dia tidak bisa berangkat dari yang abstrak terus kemudian dia tahu-tahu dia menemukan ini kan, dia pasti punya pijakan-pijakan. Nah, buku itu sebagai tanggal atau pijakan bagi orang yang kemudian suatu saat mungkin punya waktu luang dan atau dia sudah menjelajah kemana-mana sehingga dari situ dia bisa menemukan penemuan-penemuan terbaru atau yang insight lah bagi penjarahan bagi banyak orang. Tapi jangan lupa dia berpijak di kaki dari buku-buku orang atau ide-ide orang yang kemudian diwariskan yang dipeti-matikan jadi buku. Jadi itu menurut saya kenapa dosen itu idealnya memang harus menulis. Karena dia harus mengabadikan apa yang dia tahu, pemikirannya. Karena setiap hari asupannya informasi pengetahuan asupannya. Maka kalau asupannya itu dikumpulkan kemudian dan dibukukan, dan disebarkan ke banyak orang secara manfaat, kalau dalam Islam menjadi amal jariyah kan. Terus kalau untuk bagi penerus ya mungkin itu menjadi pijakan yang akan diteruskan. Itu tidak heran kenapa negara maju itu terus maju karena pijakannya kan kuat.